Imak tidak muncul di layar HP saya. Kenapa ya? Dia tidak usah. Lihat ini yang penting saya menyaksikan Anda di layar ini. Anda lihat di sini, suster ya. Oke? Aman? Itu mungkin HP-nya produk Eropa itu jadi. Filipina, Filipina. Oh, pantas. Itu yang tidak black produk itu. Harus segera ganti itu. Oke. Maaf yang sudah bergabung. Selamat sore, maaf. Tidak apa-apa, semua mengerti ya. Biasalah kalau suster. Kalau bukan suster tadi kami semua marah-marah tadi ini. Oke, selamat saya sapa dulu. Selamat sore Kakak Erni. Oke, selamat sore juga ada Bruder Liber ya. Oke, selamat sore Bruder. Ada Bruder. Oke. Liber. Ini pendukung-pendukung perempuan nih hebat di belakangnya ini. Oke, kita masih butuh waktu sedikit atau bisa dimulai atau calm down dulu, tenangkan diri dulu. Panik. Oke, tidak apa-apa gitu. Tapi ini jadi pelajaran, suster. HP itu jangan dipakai untuk live nanti kalau untuk kegiatan lagi. Kalau yang sangat formal nanti mengacaukan semuanya. Oke, itu. Oke, sip. Nah, kita mulai saja ya. Meskipun baru 6 yang bergabung, nanti hasil rekaman ini saya akan bawa ke YouTube untuk bisa disaksikan oleh lebih banyak orang, dan biasanya responnya lebih bagus untuk ditonton di YouTube karena tidak perlu harus bergabung, mungkin lagi waktu-waktu efektif hari ini. Oke, kita mulai saja. Selamat sore Suster Herli dan teman-teman yang sudah bergabung, Brude. Oke, apa kabar hari ini, Rasia? Baik. Tidak stres, toh? Baik. Saya tidak mengganggu jadwal tidurnya, Suster? Tidak, sangat tidak. Tidak. Oke. Ini saya agak kaku ya, tapi saya harus tetap mempertahankan kewarasan saya untuk panggil Suster. Okay. Meskipun behind the scan-nya kita tahu ya kita seperti apa, tapi oke. Oke, baik. Suster Herlin, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih karena bersedia terlibat dan mau terlibat dalam proyek sederhana ini untuk menyambut Hari Kartini 21 April 2022, seperti yang Suster sudah baca dan sudah lihat di postingan-postingan saya bahwa ini sebenarnya ide gila hanya untuk mencoba sedikit keluar dari zona nyaman kita memeriahkan Hari Kartini. Tapi ternyata responnya bagus dari para perempuan, dan saya berpikir, kita ini kan hobi untuk sharing ya, kenapa tidak kita patenkan sharing itu menggunakan media sosial yang sudah kita gunakan sehari-hari, sehingga lebih banyak orang mungkin ada yang terinspirasi dengan cerita-cerita sederhana kita, struggle-struggle kita di kehidupan sebagai perempuan. Nah, oleh karena itu forum ini ada, dan saya bersyukur jadwal ini sudah penuh, sudah hampir 15 yang mengajukan diri dengan latar belakang yang berbeda-beda. Besok itu ada teman saya, orang Muslim, dia minta jam 2 karena kalau jam 5 lagi buka puasa. Jadi ternyata ide sederhana ini juga ternyata disambut baik karena ya kita ternyata perempuan butuh berbagi juga ya. Nah, betul. Kita mulai sudah. Oke, sebelum saya kulik-kulik lebih dalam, mungkin ada di antara followers dan nanti teman-teman perempuan atau yang bukan perempuan menonton video ini yang mungkin belum kenal siapa Suster sebenarnya. Meskipun ya Kakak Widya tadi sudah bergabung, sudah pasti dia sedang tertawa-tertawa melihat kita berdua. Tapi mungkin bisa diperkenalkan diri, namanya, asal, lalu Suster dari ordo mana gitu. Silahkan Suster. Baik Ibu Irma, selamat sore, terima kasih. Sebelum saya memperkenalkan diri, ide sederhana ini punya impak yang luar biasa. Karena ini sederhana, tetapi untuk saya ini sangat menginspirasi. Makanya saya menawarkan diri untuk menjadi salah satu, meskipun kamu sudah menginspirasi saya lebih dulu. Sehingga, baik, saya Suster Herlina Hadia, SSPE. Oke. Saya dari Manggarai Timur, tepatnya di Parokimbata.
Oh, Dan oke. ya, saya kira Ibu Irma sudah menuju ke daerah-daerah itu dan cukup Oke. menginspirasi. Sangat, sangat, sangat. Oke. Enggak. Iya. Saya kira kami kongregasi yang sudah lebih dari 75 tahun ada di Manggarai, berkarya di Manggarai, dan saya kira banyak juga kaum perempuan yang sudah menikmati bagaimana kami mendidik mereka, suster-suster kami mendidik mereka, sehingga SSPS banyak orang sudah kenal atau mungkin yang belum kenal. Komunitas kami di Ruteng ini ada di SMA Setia Bakti, kompleks itu ada satu rumah, tetapi saya sekarang tinggal di Leda, di rumah pusat kami untuk Flores Barat. Mungkin itu saja perkenalan saya, Ibu Ima bisa. Baik, baik. Terima kasih. Eh, Mungkin saya hanya menambahkan ya. Jadi kenapa saya juga pada akhirnya bahagia sekali hari ini karena ya selain tadi Suster sudah memperkenalkan diri, sebenarnya saya juga bukan baru kenal ya. Kami teman SMA angkatan 2003 dan saya tidak tahu angkatan kita salah satunya yang memilih jalan ini nih sebagai seorang biarawati hanya IT saja ya Suster Hanya, ya. ya, satu-satunya. Dan Ya, saya adalah teman dekat Andra. berharap teman Widya ini juga mengambil jalan yang sama, ternyata tidak ya. Oke, jadi ya itu juga mengapa saya sangat sangat tertarik juga ingin mengulik hari ini dan saya bersyukur Suster mau ambil bagian. Jadi tadi sudah memperkenalkan diri dan mengatakan bahwa ternyata ya saya dan Suster sama-sama perempuan dari pelosok ya yang pada akhirnya tanpa diprediksi di masa lampau saat-saat kita remaja kita sudah melangkah jauh dari kampung halaman kita gitu. Suster dari Mukun ke Ruteng, dari Ruteng sudah melalang buana. Saya mungkin hanya 75% Indonesia saya sudah jelajah, tapi luar negeri belum. Tapi Suster Herlin ini sudah menjelajah benua Eropa, benua apa yang lain saya tahu, tapi yang saya yakin sudah hampir seperempat dari di bumi ini sudah dijelajahi. Oke, baik. Um, Suster Herlin. Jadi poin diskusi kita hampir sama dengan yang topik sesi-sesi kali lalu. Jadi kita sebenarnya ingin saling sharing tentang seperti apa sih perspektif perempuan inspiratif di zaman sekarang atau bisa kita katakan menjadi Kartini modern versi kita masing-masing di zaman sekarang itu sesuai dengan pengalamannya Suster selama ini itu bagaimana? Ya terlepas dari Suster sebagai anak perempuan dari sebuah keluarga, tapi juga Suster adalah bagian dari biarawati satu komunitas tertentu. Bisa diceritakan lebih detail bagaimana Suster menjalani kehidupan sebagai perempuan yang kita satu kelas tuh hampir 20 orang ya, tapi satu-satunya di angkatan itu yang memilih jalur menjadi biarawati. Pasti ceritanya keren sekali dan saya sangat tertarik. Mungkin bisa diceritakan untuk kami punya pengalaman juga. Silahkan, Suster. Baik, Imak dan teman-teman yang menonton, saya kira menjadi Kartini di zaman ini, kalau omong tentang kesetaraan dalam hal pendidikan, saya kira kaum perempuan itu lebih banyak berada dalam dunia pendidikan sekarang. Oke, Tapi saat untuk ini. saya, menjadi Kartini modern saat ini adalah betul-betul mengerti siapa saya sebagai seorang perempuan. Karena kecenderungan kita memahami kesetaraan itu adalah saya harus sama dengan laki-laki. Kita sibuk menyamakan diri dengan laki-laki tapi lupa identitas kita sebagai seorang perempuan. Sehingga untuk saya secara pribadi saya bangga menjadi seorang perempuan. Saya bangga dilahirkan menjadi seorang perempuan dan lebih bangga lagi saya dilahirkan sebagai anak Nucalale. Karena saya dibesarkan di tempat yang betul membentuk saya, menanamkan karakter saya sebagai seorang perempuan. Dan satu hal yang saya selalu katakan kepada kaum perempuan, kepada anak-anak muda, suster-suster muda, pahami dirimu sebagai seorang perempuan. Syukuri bahwa kita diciptakan sebagai seorang perempuan. Jangan sibuk menyamakan diri dengan orang lain dan kita lupa kualitas keperempuanan dalam diri kita. Dan saya kira hidup dalam biara, hidup kami punya tahap-tahap formasi dalam hidup membiara. Dan tahap-tahap itu
tahap di mana kami mengenal kualitas diri, mengenal siapa kami. Dan itu yang membuat saya bahagia ada di jalan ini, Imak. Saya kira kita sempat sharing di luar layar juga bagaimana hidup kita masing-masing, pilihan hidup kita. Dan kamu sempat bertanya apakah bahagia di jalan itu. Saya kira saya bahagia sekali. Karena saya menemukan jati diri saya sebagai seorang perempuan di jalan ini. Dan ketika saya menemukan siapa saya sebagai seorang perempuan, dengan begitu mudah membagi apa yang saya miliki, mengekspresikan ide, mengekspresikan talenta saya, mengeksplor yang tersembunyi, rahmat-rahmat tersembunyi dari Tiara yang cukup misterius ini juga. Mungkin itu untuk saya menjadi Kartini modern, mengenal diri, mengapresiasi diri. Dan kita berada di jalan yang berbeda, saya kira kita punya berkat yang berbeda, kita menikmati kebahagiaan yang berbeda, meskipun kita sama-sama perempuan. Mungkin itu untuk Kartini modern dari yang saya pahami. Oke, baik. Ini bahasanya berat sekali ya. Dari segala perspektif ini dikulik. Tapi ya memang sih kita ini juga menjadi poin perhatian kita bersama. Kita yang pada fase ini sudah paham bahwa sebenarnya menjadi perempuan versi diri sendiri dan memahami siapa dirinya sendiri itu ya gampang-gampang susah. Dan tidak banyak orang yang pada sampai mendapatkan insight seperti ini bahwa saya paham siapa diri saya, kualitas saya seperti apa, dan rahmat tersembunyi apa yang Tuhan berikan kepada saya untuk saya bisa bagikan dan memberikan manfaat bagi banyak orang gitu. Dan saya tertarik tadi dengan yang tadi Suster katakan. Pada poin-poin itu, apakah saya bisa mengambil kesimpulan pada titik ini Suster Herlin memaknai bahwa menjadi Kartini modern versi dari pengalamannya Suster adalah pada akhirnya dia menemukan passion dirinya untuk bisa berguna bagi orang lain itu seperti apa, dan dia melaksanakan kesehariannya dengan passion yang dia miliki. Apakah seperti itu? Betul sekali. Ya. Oke. Baik, Suster. Tapi kan untuk sampai pada tahap pemaknaan diri seperti ini level tingkat tinggi ya, dan sudah mengarah ke kebijaksanaan yang tinggi ini. Kan tentu tidak mudah ya. Kita yang dengan karakter kita hampir sama ya, berbeda dengan teman Widiawati yang lagi bergabung. Kita bertiga, saya, Ite, teman Sinduing yang katanya mau bergabung tapi belum bergabung ya, punya karakter yang mungkin tidak umum dengan orang lain, tapi pada akhirnya kita bisa menjalani hidup dengan passion kita masing-masing, dan kita mengetahui kualitas diri kita, dan perlahan kita mengabdikan diri kita untuk kepuasan diri kita sendiri dan untuk orang lain. Nah, tentu saya yakin tantangannya tidak mudah. Jatuh bangun itu pasti ada. Bisa dibagikan tidak cerita-cerita, saya sebut unik ya, jangan cerita sedih ya, karena semua cerita itu kan punya manfaat baik sedih maupun senang. Cerita unik apa untuk sampai pada tahap pemaknaan diri seperti ini tadi yang Suster dapatkan selama kurang lebih berapa tahun itu? Setelah kita tamat SMA itu berapa tahun nih? 16? Belasan ya? Hampir 20, 19. Oke, 19 tahun. Seperti usia remaja. Bisa cerita tidak kisah-kisah unik dan inspiratif dalam melalui perjalanan itu tuh apa saja sih sebenarnya, Suster? Silakan. Terima kasih. Saya kembali ke masa kita SMA dulu. Kita satu kelompok ini kelompok orang yang tidak mau diatur. Kelompok yang selalu mau melakukan sesuatu di luar yang biasa. Dan karena itu kita sering disiksa juga. Dan ketika salah satu dari kita, saya harus berangkat dari situ karena itu tahap awal pengenalan diri itu. Kemudian ketika saya memutuskan untuk masuk biara, lalu saya ketemu dengan beberapa guru kita dari Fransiskus. Mereka heran. Kok bisa? Kok bisa? Kenapa? Dan pertanyaan-pertanyaan macam keraguan-raguan itu justru yang menghantar saya. Kenapa sampai mereka meragukan saya? Apa sih yang ada di pikiran mereka sampai saya diragukan seperti ini?
Dan banyak mengatakan bahwa biara SSPS itu sangat tradisional, sangat kaku. Kamu yang model seperti ini, apakah bertahan dalam kongregasi yang seperti itu? Dan justru itu yang seperti mendorong saya untuk mengenal siapa saya, mengapa saya. Dan bagusnya kami dalam biara, kami ada kesempatan untuk bertanya, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Dan kami diberi peluang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Sehingga ketika sampai pada titik ini, saya menyadari dan bersyukur sebagai perempuan, saya kira awal dari semua itu ketika saya diragukan. Ingat saja bahwa kita sering disiksa, kita sering tidak ikut aturan, kita sering bolos, dan segala sudut di asrama itu kita tahu kemana kita pergi. Dan tiba-tiba saya masuk di jalan yang begitu teratur. Apakah saya bisa? Oke, maaf saya tidak bisa serius ya, saya terdistract masa lalu ini. Oke. Saya kira begini, jawaban saya ketika saya ketemu guru-guru kita, saya bilang, Pak, saya kira Tuhan Allah butuh orang-orang seperti saya. Ya, saya kira seperti thinking out of the box, you know. The box. Kita jangan terlalu kaku dengan, kita boleh berakar pada tradisi kita, tetapi tetap terbuka terhadap perubahan-perubahan baru. Saya kira kamu dua dengan Sintan Duing itu punya impact besar dalam hidup saya. Artinya kita sama-sama seperti itu, dan saya kira kita sama-sama menikmati kekurang ajaran kita juga. Ini seperti pengakuan ya masa lalu. Oke. Ya, oke. Ya. Oke. Berarti semua berawal dari keraguan ya, keraguan diri sendiri yang meragukan diri sendiri dan juga keraguan orang lain. Dan betul. Mungkin orang saat kita menceritakan sekarang itu dengan tawa ya, tapi saya yakin di masa itu kita juga bergulat, bergulat dengan diri kita sendiri, karena saya pernah baca satu quotes menarik itu, itu quotes umum ya, bahwa tantangan terbesar atau musuh terbesar dalam hidup setiap orang, bukan hanya perempuan, itu diri sendiri gitu. Meragukan diri sendiri itu sangat amat tidak enak, dan ya tidak semua orang, khususnya perempuan ya, pada akhirnya masih ada di luar sana yang tidak menemukan jawabannya sampai sekarang, dan impact-nya beragam yang bisa kita lihat dari kondisi itu. Tetapi memang yang menarik ya, saya juga merasa bahwa pilihan hidupnya Suster ini blessing betul, karena ya itu tadi tidak ada yang memikirkan sampai pada tahapan itu. Dan banyak juga meragukan saya, loh Irma kok bisa seperti itu, atau Duing kok bisa jadi seperti itu ya. Tapi ya itu tadi, karena mungkin kita pada akhirnya dalam ketidaknormalan kita di out of the box situation itu, kita pada akhirnya menemukan siapa kita gitu ya. Kita bisa menemukan siapa kita dan kita survive dengan tantangan yang kita hadapi gitu. Oke, saya masuk lagi lebih dalam. Pilihan untuk menjadi biarawati itu kan bukan pilihan umum dari seorang perempuan ya. Saya punya anak 2 perempuan. Ketika saya lemparkan statement siapa yang mau jadi biarawati, di zaman sekarang mereka mimpinya itu jangankan di zaman sekarang, di zaman kita saja dulu saya tidak berpikir atau juga tidak mau berpikir untuk jadi itu, karena saya merasa itu tidak keren gitu. Apa sih jadi biarawati, hidupnya diatur-atur, sementara tadi dengan jiwa kita yang jiwa pemberontak itu bullshit kan. Tetapi pada akhirnya itu yang menjatuhkan pilihan seperti itu, kira-kira respon orang-orang terdekat, keluarga, seperti apa gitu. Ini seorang perempuan, maaf, Suster Herlin itu anak keberapa dari berapa bersaudara? Kalau boleh tahu. Saya anak ke-6 dari 7, kami 2 perempuan. Oh itu, hanya 2 perempuan ya, tapi memilih untuk di jalan itu, apakah mungkin karena, kalau saya tidak salah, Suster Herlin punya kakak satu yang sudah jadi imam ya? Ya. Oke. Apakah karena banyak dukungan dari beliau, atau memang dorongan sendiri yang itu tadi, melewati, sudah berperang dalam diri sendiri dan pada akhirnya memutuskan, dan bagaimana reaksi keluarga yang lain melihat itu?
atau orang-orang sekitar atau pacar? Ah, dulu kan ada pacar kan? Dulu, dulu, dulu. Seriopal dulu. Oke, dulu. Itu kan tidak mudah ya masa remaja dan memutuskan untuk itu. Ini sekedar sharing cerita masa lalu, tidak apa-apa. Iya, 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 iya. Minta maaf pada kepala biara. Oke, silakan. Saya kira justru yang menentang saya itu adalah kakak saya yang imam itu. Dia tidak melarang saya masuk biara, tapi dia meragukan apakah saya bertahan lagi-lagi di SSPS. Karena kami dua masuk dalam satu, dia di SPD, saya di SSPS dan satu pendiri. Dan dia tahu baik SSPS itu bagaimana. Lalu dia bilang saya tidak yakin. Mungkin kamu bisa masuk biara lain tapi jangan SSPS. Karena model kamu yang pemberontak, yang tidak mau diatur. Masuk dalam kongregasi yang begitu teratur, apakah kamu bertahan? Dia yakin dengan saya punya pilihan ketika saya kaul kekal tahun 2013. Dan itu 10 tahun setelah saya memutuskan untuk masuk biara. Dan untuk mereka yang lain sangat-sangat setuju. Hanya kakak saya yang imam ini yang cukup. Dia bilang, saya belum yakin. Oke. Karena mungkin sudah di jalan itu ya dan menemukan apakah mampu ini yang adik yang bandel sekali ini melewati semua aturan. Ya. Oke, sudah pada akhirnya di kaul kekal itu pembuktian diri sendiri dan kepada lingkungan sekitar itu sudah muncul. Nah, sekarang ketika setelah menjadi suster gitu dan menjalani kehidupan biara, menjadi biarawati yang apa istilahnya, yang profesional juga ya, karena juga ada tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam dunia pendidikan. Kira-kira bagaimana kehidupan suster setelah menjadi biarawati itu, dan hingga kini suster merasa bahwa apakah menjadi versi suster yang sekarang itu memberi impact yang besar kepada lingkungan sekitar dengan suster punya karya-karya dan suster sudah puas, atau justru ya masih banyak hal yang perlu dilakukan. Dan sebagaimana yang suster yang sudah buat juga yang saya sering lihat di IG-nya suster itu, kira-kira ketika menjadi suster itu tantangannya itu bagaimana? Maksudnya ketika sudah jadi suster itu. Baik, terima kasih Imak. Ini pertanyaan yang sangat relevan untuk dunia kita sekarang, karena banyak orang sekarang takut berkomitmen. Banyak anak muda takut berkomitmen. Takut berkomitmen untuk secara khusus untuk hidup membiara seperti kami. Ada banyak berkat yang saya dapatkan, artinya begini, saya tipe orang yang lepas, tipe orang yang bebas, tipe orang, dan ternyata ketika saya masuk dalam biara ini, SSPS, ternyata tipe-tipe saya ini juga fit in dalam kongregasi ini. Kongregasi ini ternyata tidak setradisional yang orang pikirkan, tidak sekaku yang orang pikirkan. Justru kongregasi ini memberi ruang untuk kami bertumbuh, untuk saya bertumbuh. Saya tidak menjadi, saya kira kamu dua Sintan Duing dan Widya juga melihat saya tidak menjadi sopan, tidak tambah sopan, tetapi malah tetap menjadi Herlin yang teman-teman kelas kenal saya dulu. Ya, dan saya melihatnya itu satu berkat. Dan tantangannya adalah kami hidup dengan pribadi-pribadi yang datang dari latar belakang yang berbeda, budaya yang berbeda. Dan kami ada argumennya, kami berargumen, kami ada salah paham. Kami juga baku marah dalam tanda petik meminta klarifikasi dengan cara yang berbeda, kan? Dan itu dan kalau lagi-lagi kalau saya tidak betul mengenal saya sendiri, itu argumen-argumen itu kadang menjadi batu sandungan juga, menjadi satu tantangan terbesar. Tetapi saya kira hidup dalam biara yang menjadi tantangan terbesar adalah bagaimana kami bisa memaknai keberagaman itu. Ya, itu yang paling berat, dan kami sebagai kongregasi selalu diingatkan kembali bahwa keberagaman itu kaya. Kami kalau semua datang dari Paroki Bata, SSPS tidak akan seprogres saat ini. Iya. Saya kira kami
kami di SSPS, karya-karya kami itu saya kira banyak juga memberi impak untuk orang-orang Manggarai. Orang Manggarai, Sumba, Bima, karena kami berada di wilayah-wilayah itu. Dan kehadiran kami sebagai seorang perempuan itu saya kira sangat dibutuhkan, terbukti bahwa kami masih bisa menjalankan karya kerasulan kami di tempat-tempat itu. Sehingga saya kira tantangannya hanya sebatas itu saya kira. Sebatas itu. Baik, poin memaknai keberagaman ini kan kadang kalau misalnya dilepas di lingkungan yang umum juga berat sekali. Ini bukan statement yang mudah gitu, karena justru keberagaman dalam lingkup relasi perempuan itu justru bisa jadi pemicu hal-hal yang tidak diinginkan kalau tidak dikelola dengan baik. Nah, oleh karena itu mungkin Suster bisa menjelaskan lebih spesifik atau lebih praktis ini. Untuk bisa memaknai keberagaman itu, ini kan bahasanya masih konseptual ya. Betul. Triknya bagaimana gitu? Triknya tuh bagaimana? Karena tidak mudah. Bahkan ya seperti kami misalnya, sesama teman, ya sama dosen perempuan gitu. Kadang, atau bukan dosen lah, sesama ibu-ibu perempuan gitu kan kadang masih ada jealous-jealous kecil gitu. Dan ya mungkin karena seiring waktu juga jealousnya tidak terlalu ditunjukkan. Tapi kan untuk adik-adik perempuan saya yang lagi bertumbuh, termasuk anak perempuan saya gitu, itu kan juga jadi perlu trik yang baik ya untuk memaknai keberagaman itu sehingga melihat bahwa perempuan itu harus saling dukung gitu, bukan malah saling menjatuhkan gitu. Betul. Tapi ya memaknai keberagaman itu saya pikir berat untuk sebuah konsep ataupun sebuah hal praktis yang dilakukan. Nah, sejauh pengalamannya Suster nih, tadi saya katakan triknya bagaimana sih memaknai itu dengan rutinitas yang ada di biara gitu. Baik, Imak, ini memang konsep yang sangat-sangat besar dan ini sudah menjadi kita punya moto negara nih, Bhinneka Tunggal Ika itu unity in diversity. Nah itu menghargai keberagaman. Tetapi dalam lingkup kecil kami di komunitas-komunitas, saya kira begini. Karena kami sebagai kongregasi sudah melihat keberagaman ini seperti blessing in disguise, seperti berkat dalam persoalan begitu. Banyak kita melihat keberagaman itu sebagai satu persoalan. Tapi kami sedang berusaha melihat perbedaan itu sebagai sesuatu yang memperkaya kita. Ingat saja, kalau semua bunga itu mawar, tidak indah. Tidak keren. Ya. Kalau semua di SMA Fransiskus itu seperti Widya, tidak indah. Harus ada Sintan Duing, ada Edi Meta, ada Herlin Hadia, ada ya seperti itu. Karena sehingga dalam biara kami selalu diingatkan untuk pertama-tama itu tahu saya dari mana. Kemudian tahu bahwa orang lain juga punya cara pandang yang berbeda. Memang sulit sekali, tetapi dalam fase-fase formasi kami, pada kami sudah ditanamkan bahwa keberagaman itu indah. Tahap-tahap formasi kami itu sehingga agak sulit memang untuk sampai pada tahap itu, tetapi kami selalu diingatkan bahwa kita ini berbeda, kita tidak sama. Kita melihat memahami keberagaman saja sudah sangat berbeda untuk konteks kita. Sehingga mungkin itu bedanya. Kami dalam biara Tuka Imak ada waktu-waktu tertentu yang kami duduk untuk betul memahami, menikmati indahnya keberagaman. Tapi ada satu waktu tertentu yang kita maunya seragam saja. Tapi tidak boleh dipungkiri bahwa kita hidup dalam negara yang menekankan keseragaman. Contoh apa? Seragam SD di seluruh Indonesia merah putih. Sama semua. Dan kita tidak bisa pungkiri itu. Kita tumbuh dalam situasi itu. Kita dituntut untuk seragam. Ketika kita keluar dari itu sedikit, orang akan serang kita. Dan itu justru yang menjadi kerja keras dalam biara. Kita dituntut untuk karena kita dibesarkan dalam situasi itu. Seragam SMP di seluruh Indonesia sama. Di luar negeri tidak ada. Sehingga keberagaman itu sudah sesuatu yang luar biasa untuk mereka. Sudah biasa saja. Kita masih berjuang untuk itu. Tapi saya bersyukur bahwa biara memberi ruang untuk itu.
Oke, berarti ada kemungkinan nih Yayasan Dian Yosefa untuk memberi ruang tidak berseragam di masa yang Oh akan mungkin, datang. ya mungkin. Yayasan Dian Yusefa Ini mungkin akan disclaimer mencoba saja, itu. disclaimer. Ada sesama saya yang bergabung, mereka akan berpikir tentang itu, suster-suster SSPS itu. Maaf, Melania suster, itu, maaf. Ini SSPS. pikiran liarnya kami, suster. Maaf, maaf. Anak saya ada di Inviolata dan Immaculata, jadi tolong jangan sebut nama saya yang memberi ide. Oke, oke. Back to the topic, Sister. Oke, baik. Ini menarik ya. Banyak hal tadi sudah disinggung soal memaknai seragam atau memaknai keberagaman dan bagaimana mensiasati keseragaman itu. Oke, sekarang saya mau kulik-kulik lagi lebih dalam. Ini kebetulan kan jarang kami mengulik orang-orang dalam di biara-biara ini. Jadi, suster-suster kepala maaf ya, tutup telinga saja dulu gitu. Nah, oke. Kalau boleh tahu nih, Suster, kalau boleh tahu di dalam biara dengan program kerja yang sudah terencana, tersistematis, kira-kira bagaimana eksekusi di lapangan dan seberapa itu berdampak pada kehidupan di sekitar biara, ataupun juga berdampak bagi suster sendiri sebagai bagian dari perencana dan pelaksana segala program-program itu. Karena ya kalau pendidikan itu tidak diragukan ya, jejaknya banyak gitu. Mungkin juga sekalian diceritakan planning-planning atau yang sudah dilakukan oleh Biara SSPS selama ini yang berdampak menginspirasi bukan saja untuk perempuan tapi juga untuk lingkungan sekitar, baik skala lokal maupun global. Baik. Terima kasih Imak. SSPS sekarang sudah ada di hampir 40-an negara, lebih dari 40-an negara. Dan kami berkarya di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, pastoral, kemanusiaan. Dan ya, seperti Imak bilang, di pendidikan tidak perlu diragukan lagi, di kesehatan tidak perlu diragukan lagi. Tapi saya mau omong kepada bidang pastoral. Komunitas-komunitas rumah-rumah kami yang misalnya di pendidikan itu, mereka juga ada karya pastoral, bergabung dengan lingkungan. Kegiatan apa saja di lingkungan kami bergabung. Kami komunitas ini adalah komunitas pastoral. Kami tidak bekerja di mana-mana karena komunitas pusat jadi perkantoran banyak di sini dan para suster kerja di kantor-kantor juga bergabung dengan lingkungan sekitar. Pergi KTKC atau doa rosario bersama atau berkunjung sekedar pastoral kehadiran itu. Dan kehadiran itu justru karena saya yakin dunia sekarang tuh butuh telinga untuk mendengarkan. Kami tidak pergi untuk memberi solusi untuk mereka. Kami punya rencana, satu kali dalam sebulan kami akan berkunjung ke KBG ini. Tetapi lebih kepada yang harian itu yang kita jalan-jalan lalu sapa orang-orang di rumah, keluar dari biara untuk sedikit bertanya. Saya kira kehadiran kami itu juga karena orang-orang di sekitar yang ada di sekitar kami justru orang-orang pertama yang membantu kami ketika kami mendapat masalah. Dan itu yang menjadi prinsip kami. Sehingga kami harus pergi bergaul dengan tetangga kami supaya karena mereka ini orang-orang keluarga kami tidak akan datang secepat mereka ke sini. Sehingga yang terdekat dengan kami, keluarga terdekat kami adalah orang-orang di sekitar rumah kami. Sehingga prinsip itu yang menjadikan kami para suster SSPS untuk begitu pergi menyapa mereka, menjalin relasi, menghadirkan diri di sana di tengah kehidupan. Ya. Jadi tidak ada sekat yang sangat luas ya, dan itu menyisip dalam semua program-program kerja yang bisa kami sebagai masyarakat atau umat melihat jejak itu. Spirit itu juga mungkin bisa jadi contoh untuk kami yang bergerak di bidang akademisi ya, yang berdiri di Menara Gading. Ya, meskipun ya salah satu dharma kami ya pengabdian masyarakat, tapi ya mungkin ke depan juga kami tidak harus terlalu nyaman duduk di kursi di kampus, tapi lebih tadi mengada untuk yang lain. Baik, oke. Selanjutnya mungkin saya perlu curi informasi, kan suster sudah pernah melalang buana di luar negeri gitu, bukan di Indonesia. Kira-kira kalau perempuan ya Kartini modern versi
saat ini ya, dibanding dengan ya perempuan-perempuan modern di luar sana, di luar Indonesia itu, ada perbedaan yang sangat signifikan atau tidak? Esensinya sebagai perempuan itu tetap sama, hanya mungkin covernya saja beda, atau memang ya sangat berbeda kalau bicara perempuan Indonesia, perempuan Manggarai dengan yang di luar negeri. Terlepas dari mereka berada di negara maju, kita negara berkembang ya, tapi kan banyak negara juga masih negara berkembang seperti kita. Kira-kira mungkin bisa diceritakan karena kami belum pernah ke sana, Suster. Jujur ini. Oke. Baik, perempuan luar negeri itu mereka agresif. Artinya begini, ketika mereka mau berjuang, mereka akan berjuang menembus batas apa saja. Oke. Dan ketika mereka menyadari bahwa nilai ini yang saya harus perjuangkan, mereka akan pergi. Dan bagusnya negara memberi peluang untuk itu. Dan itu dan mereka, ya, dan mereka menjadi pengambil keputusan juga dalam keluarga. Sehingga itu bedanya kita. Mereka agresif dan mereka betul berjuang untuk itu. Mungkin kita di Indonesia, kita berjuang tetapi belum sampai pada tahap kita pergi dan tampil dan berjuang untuk perempuan yang lain. Atau sudah ada tapi levelnya masih personal ya, bukan sebagai gerakan global dan ini semangat. Yang kita buat sore ini adalah awal dari sesuatu yang baik, saya kira. Ini harus diteruskan IMAK dalam event apa saja, dalam konten apa saja harus dilanjutkan. Oke, berarti ya sebenarnya sih spirit itu ada sudah di beberapa Kartini versi modern saat ini. Hanya yang menjadi keprihatinan saya dan Suster juga ya, mengapa itu bukan jadi gerakan bersama? Mungkin karena banyak faktor yang ya masih melekat dan menarik terus perempuan ke belakang ya, unsur budaya, ya toh, status sosial, terus latar belakang lainnya yang mungkin terima kasih. Oke. Oh ya, Mama makan. Oke, ini emak-emak ya, tidak bisa lihat dikasih makanan oleh anak. Oke. Nah, dari situasi kondisi itu kira-kira apa yang bisa Suster ingatkan atau beri pesan kepada perempuan-perempuan lain di Indonesia, Kartini modern masa kini, meskipun tidak harus sama dengan mereka ya. Apa kira-kira yang menjadi ya keinginan Suster untuk supaya perempuan Indonesia itu lebih ke usahanya lebih kuat atau struggle-nya lebih kuat untuk menjadi versi terbaik tadi yang di awal Suster katakan, supaya dia bisa menunjukkan kualitas perempuan yang paling maksimal dari dirinya itu, apa sih yang menjadi istilahnya PR terbesar untuk perempuan Indonesia saat ini gitu, khususnya perempuan Manggarai? Oke. Terima kasih Imak. Saya kira satu hal yang harus kita buat, kita harus saling mengapresiasi. Dan justru ini yang saya mau buat. Kaum ibu-ibu rumah tangga yang punya karir lain juga, untuk saya itu sangat luar biasa. Dan kamu adalah orang-orang hebat, perempuan-perempuan hebat yang tak tergantikan. Karena apa? Berjuang untuk untuk menjadi ibu, dan berjuang juga untuk menjadi guru, untuk menjadi dosen untuk orang lain, menjadi membuka pikiran orang lain untuk masa depan mereka, dan itu tidak gampang. Dan untuk saya itu sangat luar biasa. Apapun pekerjaan kita saat ini, apapun itu, saya kira perempuan itu luar biasa. Karena kita kerja di rumah tangga itu tidak dibayar, tidak ada gaji. Justru kita menjadi orang pertama yang menciptakan lingkungan yang nyaman untuk anak-anak. Dan itu kaum ibu, dan saya sangat bangga. Karena itu apapun pekerjaan kita, jadilah perempuan yang bisa memberi apresiasi untuk orang lain. Dalam arti puji orang lain lah, puji sesama kaum perempuan, jangan menjatuhkan. Karena ketika kita kuat dalam hal itu, kita saling mendukung, kita saling memuji, saya kira dunia akan bisa diubah oleh kesatuan kita sebagai seorang perempuan. Oke. Luar biasa, ini motivasi yang cukup besar. Tapi ya poinnya bukan harus punya pekerjaan profesional ya. Dia menjadi seorang ibu rumah tangga pun itu adalah suatu pencapaian yang luar biasa gitu. Karena
ya kita tidak tahu di balik itu semua seberapa usaha yang akan dia lakukan untuk bisa menjadi seorang ibu yang hebat. Betul, betul, Mungkin betul. ini terakhir ya, tapi agak saya ragu-ragu untuk menanyakan, tapi Oh, ya saya boleh, rasa silakan, penting silakan. karena saya tidak mau, saya penasaran setelah ini. Maksudnya gini, kami yang bukan biarawati ya, kami minimal memenuhi hak dan tanggung jawab kami sebagai perempuan yang terkodrat melahirkan gitu ya, memiliki keturunan. Apakah hal ini juga menjadi struggle untuk kehidupan biarawati tidak sesuai dengan pengalamannya suster, atau mungkin selama suster pada akhirnya memilih karir ini ada struggle tidak yang harus dihadapi? Oh, pada akhirnya ketika saya memilih menjadi biarawati kan berarti saya tidak memenuhi kodrat itu. Bagaimana menyikapinya? Oke, silakan suster. Baik, Imak, ini pertanyaan yang luar biasa juga, dan saya kira Imak macam ragu-ragu untuk bertanya. Saya takut mata-mata di situ banyak. Oke. Kami adalah perempuan-perempuan normal. Justru salah satu persyaratan untuk masuk biara itu harus normal. Artinya begini, kita punya normal dalam arti saya merasa tertarik dengan laki-laki dan lawan jenis. Dan itu menjadi salah satu persyaratan untuk hidup dalam biara. Kalau kita tidak punya rasa ketertarikan itu kepada lawan jenis, itu biara harus mengeluarkan kita, karena ini bukan tempatnya. Oke. Berarti saya sudah miskonsepsi selama ini. Sehingga menarik. itu menjadi dan saya kalau diminta untuk pergi promosi panggilan, promosi SSPS Kemansala, selalu tanya, kamu punya pacar tidak? Dan itu yang menjadi tolok ukur untuk saya. Pacar dalam arti yang laki-laki, kalau yang perempuan. Oke. Sehingga dan itu menjadi persyaratan, karena ketika kita menjadi normal, artinya kita memiliki rasa ketertarikan kepada laki-laki, dan kongregasi biara terus memberi peluang, mengajarkan kami, mengingatkan kami bahwa nilai-nilai atau itu seperti semangat yang luar biasa itu kan. Itu bisa dikonversikan ke situ ya. Iya, Imak mereka melahirkan Bulan, melahirkan adik-adiknya Bulan, tapi kami melahirkan siapa? Kami harus tidur dengan siapa? Kami tidur sendiri. Ya. Tetapi semangat seperti itu, seperti nilai energi, betul. Saya cari itu kata. Energi itu disalurkan untuk hal-hal lain. Oke. Dan kami melahirkan apa? Kami melahirkan sesuatu. Kami diberi peran untuk merawat anak-anak usia dini misalnya. Kami diberi peran untuk merawat pasien misalnya. Dan di situ energi itu disalurkan. Kami merawat orang-orang jompo, tetapi tidak bisa dipungkiri, ada juga suster yang tidak bisa tahan kalau misalnya jatuh cinta, dan tidak bisa bertahan untuk tidak pergi bersama-sama, dan dia meninggalkan biara. Dan itu perjuangan yang cukup luar biasa. Saya tidak omong kosong, ini luar biasa perjuangan, dan tantangannya juga. Makanya saya juga ragu-ragu mau menanyakan. Iya. Oke. Tapi saya berterima kasih. Jujur, kalau saya tidak berani tanya ini, sampai sekarang saya miskonsepsi soal itu. Saya malah berpikir bahwa ordo biara-biara itu justru yang tadi yang suster ceritakan, maksudnya harus yang tidak normal dalam tanda kutip. Tapi ternyata triknya seperti itu ya, bahwa karena memang itu tidak bisa dihindari, itu sangat amat manusiawi, itu melekat gairah, energi untuk hal itu. Tapi hebatnya adalah mengkonversi energi itu ke hal-hal lain yang sebenarnya nilainya sepadan juga sih. Oke, terima kasih. Tercerahkan. Semoga yang nonton juga tercerahkan. Yang terakhir, suster. Saya beri peluang, mungkin suster mau mengajak atau menyampaikan atau membrainstorming mungkin perempuan-perempuan di luar sana, calon-calon biarawati yang
masih ragu untuk memilih jalan ini, terlepas dari nanti dia mau pilih ordo apa, tapi ketika dia memilih jalan menjadi perempuan inspiratif sebagai seorang biarawati, kira-kira apa pesannya atau ajakan positif apa atau ya tips apa yang bisa Suster bagikan supaya mereka mengakhiri keraguan-raguannya dan atau tidak perlu mengakhiri ya, karena Suster juga masih ragu-ragu bahkan diri sendiri sampai tahap itu, gitu. Bagaimana sih melewati ya keraguan dalam diri dan kecemasan diri untuk tidak percaya diri bahwa sebenarnya ya sudah ditakdirkan atau seperti apalah, tapi arahnya menuju ke menjadi seorang biarawati. Silahkan, Suster. Terima kasih Imak, terima kasih semua. Dan untuk anak-anak muda yang mau bergabung, entah masuk biara apa saja, jangan takut berkomitmen. Segala jalan hidup itu punya konsekuensi. Punya konsekuensi, punya tangisan, punya air mata, punya kebahagiaan, punya tantangan, punya batu, punya kerikil. Semua jalan tuh punya. Makanya kalau mau supaya hidup dalam biara itu seimbang, kalau mau memutuskan untuk membiara, berdiskusilah dengan teman-temanmu yang sudah menikah itu. Kadang-kadang bercerita itu juga saling meneguhkan. Ya, misalnya kita tiga duduk, Imak, Sintan Duing, saya, kita bercerita. Dan akhir dari cerita itu saya diteguhkan. Saya kira kamu berdua juga diteguhkan oleh apa yang menjadi sharing kita. Dan jangan takut berkomitmen. Ya, apapun itu, segala jalan hidup punya konsekuensi, saya kira. Mungkin itu saya bisa katakan, ya. Oke, luar biasa. Aduh, kata kunci terakhir tuh jangan takut berkomitmen. Karena pada akhirnya itu kuncian yang dibutuhkan untuk semua pilihan jalan yang akan kamu pilih. Ya, betul, menjadi versi biarawati butuh komitmen. Menjadi ibu rumah tangga butuh komitmen. Menjadi ya versi-versi lain perempuan di sana dengan lintas profesi juga butuh komitmen. Oke, baik. Terima kasih banyak Suster Herlin sudah bersedia dikorek-korek, bersedia membagi kisah-kisah yang mungkin ya beberapa mungkin sudah sering kami dengar, tapi ada beberapa hal yang juga pada akhirnya saya sebagai perempuan tercerahkan. Saya juga terinspirasi juga dari cerita-ceritanya Suster, dan saya yakin teman-teman yang menyaksikan ini sekarang dan nanti ketika saya share ke channel YouTube saya itu juga mendapatkan bukan pelajaran ya kalau pelajaran itu istilah terlalu formal nih, mendapatkan poin inspiratif yang sangat berharga untuk dirinya dan bisa digunakan sesuai dengan kondisinya masing-masing. Oke, sekali lagi terima kasih Suster. Minta maaf sudah mengambil waktu dari kesibukan biaranya. Titip salam untuk teman-teman di biara. Ya. Kami juga berdoa dengan cara kami masing-masing ya, agar Suster tetap kuat di jalannya. Suster juga mendoakan kami yang awam ini kuat di jalan pilihan hidup kami masing-masing, dan kita semua perempuan harus tetap saling dukung. Apapun kondisinya, kita tetap harus juga yakin bahwa kita, kalau kita di posisi paling terendah, pasti akan ada perempuan lain yang mau angkat kita dan menempatkan kita di tempat yang selayaknya kita dapatkan. Asal kunciannya satu adalah kita harus tetap merasa bahwa kita berharga dan berkualitas, karena kita adalah citra Allah yang ada di muka bumi. Aduh, saya semakin menjadi religius ini setelah ini. Saya juga heran. Oke, baik sudah Suster. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih untuk semua yang sudah nonton. Selamat sore menjelang malam. Sampai ketemu lagi di sesi-sesi selanjutnya. Oke, ini ada salam Suster dari Widya. Luar biasa Suster dan Imak, semangat dan sukses. Suster jangan lupa oleh-oleh dari Filipina. Oh, dia tidak tahu Suster Herlin ada di Ruteng. Oke, nanti kita ajak deh. Oke, baik sudah. Terima kasih. Bye-bye. Ya, selamat sore. Ya, selamat sore. Terima kasih. Terima kasih.